Saya harus menerima kenyataan bahwa ThinkPad seri X tidak seperti yang dulu lagi. Memang beratnya menjadi lebih ringan, sekitar 1,2 kilo, dan dengan charger menjadi sekitar 1,6 kilo. Tapi kita bisa menggunakan charger tipe C seperti ini untuk mencasnya. Jadi memang dia lebih ringan, lebih tipis. Hanya saja ada perubahan yang sebagai pengguna ThinkPad saya tidak suka. Perubahannya adalah sudah tidak ada lagi baterai di luar, tidak ada lagi baterai ganda, hanya ada satu baterai di dalam. Dan yang paling terasa parah adalah RAM sudah tidak bisa kita upgrade lagi. ThinkPad X280 ini menurut saya menjadi percobaan ya untuk ThinkPad, karena setelah ini tidak ada lagi ThinkPad seri X yang 12 inci. Semua sudah berganti ke 13 inci seperti Dell Latitude ini ya. Dell Latitude 7390 memang bukan lawan langsung dari X280, ada Dell Latitude 7290, tapi karena dimensi dan harganya juga mirip-mirip, layaklah dibanding-bandingkan. Dan kalau memang disuruh memilih, saya lebih menyenangi layar yang lebih besar. Kenapa Dell bisa seperti itu? Karena layarnya Dell tepiannya sudah tipis ya kan, tidak seperti X280 yang terasa laptopnya masih laptop kuno banget gitu, laptop zaman jadul sekali, masih tebal. Tapi dengan harga yang sekarang sudah 3 jutaan, saya rasa laptop ini memang masih bisa menjadi andalan akang sekalian yang memang budgetnya benar-benar terbatas. Dengan harga 3 jutaan tadi, saya rasa laptop ini masih layak untuk akang pinang. Mengapa? Karena keyboardnya ini termasuk keyboard yang terbaik, masih enak, masih empuk, dan keyboardnya ini juga bisa nyala ya kan. Kalau akan ingin membeli, perhatikan tanda ini, simbol ini tandanya adalah laptop ini bisa menyala keyboardnya. Dan perhatikan juga layout keyboard, karena layout keyboard ini ada yang versi Jepang, ada yang versi Eropa, ada yang versi Jerman, US. Ini versi US yang normal yang seperti kita kenal. Dan varian lain adalah ada fingerprint. Dan kemudian di layar sini akan bisa lihat ini adalah think shutter atau infrared ya. Tapi yang perlu akan perhatikan benar-benar adalah varian CPU dan RAM-nya. Itu yang akan sangat menentukan performa nantinya, karena CPU sudah tidak bisa di-upgrade dan RAM juga sudah tidak bisa di-upgrade. Jadi perhatikan PSREF-nya, silahkan akan cek deskripsi, akan saya taruh di sana. Ada berbagai macam varian dari ThinkPad X280 ini, mulai dari CPU i5 generasi ke-7 hingga i7 generasi ke-8. RAM ada dua pilihan dari 8 ke 16. Begitu juga dengan displaynya. Layarnya sebisa mungkin akan mendapatkan layar yang Full HD. Karena layar Full HD dia sudah IPS ya. Jadi layarnya sudut pandangnya sangat baik. Dan ada juga varian touchscreen seperti laptop yang saya review ini. Dia touchscreen dan touchscreen-nya juga bagus, berfungsi dengan sangat baik, sensitif. Port juga banyak, kita masih bisa membanggakan portnya. Ada port USB-C Thunderbolt, ada 2 ya, dan ini bisa berfungsi sebagai charger. Dan dia nanti akan berubah, ada LED indikator di sini, berubah warna dari oranye ke putih.
putih kalau sudah 90 derajat. Selebihnya dia akan oranye. Dan juga seperti ThinkPad yang lain, ada LED merah di sini kedap-kedip, dan ini kalau kedip pelan artinya dia sedang sleep ya. Di sebelah sini ada HDMI dan USB, juga combo audio jack ya. Dan di sebelah kanannya hanya ada USB, dan ini adalah pilihan smart card reader. Di belakangnya ada tempat SIM dan micro SD ganda ya. Tapi model ini tidak bisa untuk kita pakai SIM cardnya. Kenapa? Karena sudah harus bawaan. Antenanya tidak terpasang seperti seri X270. Jadi percuma kalau nanti mau beli WW1 harus beli antena, dan itu agak susah, merepotkan. Tampilan BIOSnya masih jadul ya, dan kita bisa melihat semua informasi di sini. Dan ini Windowsnya Windows asli ya, Windows resmi original, SDK-nya ada di sini. Dan Akang juga bisa mengatur seberapa memori VRAM-nya yang di-share ya. Seperti itu. Dan sekarang coba kita cek bagian dalam, dan kita matikan dulu internal baterainya. Di sini disable, enter, dan dia nanti akan mati seperti itu. Dan sekarang akan coba kita lakukan pembongkaran. Kabar baiknya, ThinkPad tidak merubah kemudahan untuk membuka covernya ya. Akan tetap hanya membutuhkan satu obeng Philips saja, dan hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 baut yang menahannya. Tidak juga kita lepas, hanya kita kendurkan saja ke 5 baut. Ya, begitu saja. Ini adalah bagian cover penutup magnesium dan karbon-karbonnya ya. Dan inilah bagian dalam dari ThinkPad X280. Ini baterai 4000 mAh ya, 48 watt hour, dan dia masih bagus kondisinya walaupun sudah menggembung seperti ini. Di Lenovo Vantage masih bilang kondisinya good, dan saya juga masih bisa mendapatkan 4 jam lebih untuk pakai kerja biasa ya. 4 jam lebih dia masih sanggup, dan tidak bisa kita upgrade baterainya, hanya seperti ini saja. Dan ini kipas dan heatsink ya, kecil ya Kang ya, dan tidak bisa kita upgrade juga. Dan Akang lihat di sini adalah SSD 2280, ini adalah storage utamanya. Bisa hingga berapa? Saya rasa 2 tera masih bisa terima ya, dan dia NVMe juga. Ini WiFi, dan ini slot WW1 card 2242. Apakah bisa kita tambahkan storage lagi? Sayangnya saya belum tahu jawaban pasti, tapi dari forum bisa. Ini SSD 2242 SATA, dan ini SSD 2242 NVMe. Akan lihat slot SSD ini tidak bisa masuk di sini. Tidak bisa. Yang bisa masuk adalah slot seperti ini. 2242. Akan lihat celahnya. Ini yang bisa masuk. Tapi ini tidak terbaca. Jadi menurut forum, yang bisa terbaca adalah slot NVMe yang seperti M-SATA ini. Dan saya belum mendapatkan unit yang saya rasa pas ya. Harganya masih mahal dan bekas gitu. Jadi saya rasa ya sudah, kita lupakan saja opsi untuk dual storage itu. Mendingan kita maksimalkan di satu SSD ini saja. Memang sungguh sangat disayangkan ya. Dan kalau Akang lihat kembali, yang disayangkan berikutnya adalah DC-in sudah menyatu dengan motherboard. Memang dua-dua slot USB-C ini bisa kita maksimalkan untuk charger, tapi sayang sekali kalau nanti ada kenapa-napa
kita harus mengganti motherboardnya juga. Bagaimana dengan keluaran panas? Performa ya normal-normal saja, tidak ada suara bising yang berlebih, dan juga panas tidak terlalu panas juga laptop ini, jadi bisa sesuai dengan fungsinya saja kita untuk kerja harian. Bagaimana dengan performa? Akan bisa lihat di benchmarking, dia setara dengan ThinkPad X1 Carbon generasi ke-6, T480, Dell 7300, juga sedikit bisa bersaing dengan laptop baru seharga 6 jutaan yang kemarin sudah saya review ya. Untuk kerja office sangat cukup, ringan, baterai oke, aplikasi membukanya sangat cepat. Untuk main game biasa, saya coba Valorant, masih oke juga walaupun settingannya menjadi 720p, dan saat crowded itu memang agak drop FPS-nya, tapi masih bisa dipakai nggak? Masih bisa dimainin nggak? Masih bisa. Cuman memang nggak bisa lama-lama ya. Paling ya sekitar 2 ronde, 3 ronde ya sudah gitu cukup. Biarin lagi dia untuk tenang gitu. Lagi akan perhatikan sebelum membeli RAM, monitor, dan juga CPU-nya. Bonus-bonus seperti fingerprint atau nanti ada WW1 card atau touchscreen itu bonus menurut saya. Tidak ada itu ya tidak masalah, karena harga 3 jutaan akan sudah bisa mendapatkan laptop kecil, bisa dibawa kemana-mana dan bisa diajak main game juga, untuk edit video ringan tipis-tipis. Seperti itu, terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini. Nantikan video-video selanjutnya dari Diki Septerian.